Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hari ini para alumni, para calon mahasiswa untuk Saim Multazam, Bapak Kepala Sekolah Sanawiyah, Kepala Sekolah SMA dan SMK di sini Ciamis, serta pimpinan Pondok Pesantren Hafidz Al-Quranul Karim, Bapak Ibu guru, serta para siswa dan jemaah Thoriqatul Mustaqim. Syukur alhamdulillah, hari Jumat ini adalah ceramah atau pengajian atau kuliah abun hari yang ke-14, bahwa sampai hari ke-13 tadi malam jam 12 itu tayangan telah mencapai 34.100. Kemudian yang membagi-bagikan itu ada 341, yang kasih komentar ada 206, dan yang tercatat yang mendaftarkan diri sebagai pencinta sudah mencapai 2.600 orang. Nah, ini mengejar target untuk yang mensubscribe-nya ini mencapai 1.000. Karena abun tanggal 13 akan ke Brunei dengan Pak Taufik dan Pak Nasir, jadi harus selesai sebelum tanggal 13, paling lambat tanggal 10, sebab kalau sudah mencapai yang ditargetkan pasti abun dipanggil ke Jakarta, sedangkan tiket sudah jadi, kemudian jadi tidak boleh diundur. Menyambung pada kuliah yang kemarin itu, Pak, yang ke-13, admin bertanya, Pak Kiai, materi apa yang akan disampaikan setelah selesai menjelaskan tentang al-awradul yaumiyah fil usbu? Lalu Abu jawab, sa'ubayyinukum arkanudinul Islam salah satu, bahwa akan menjelaskan bahwa rukun Islam yang pokok itu ada 3, arkanul iman, terus arkanul Islam, arkanul ihsan. Sudah selesai itu dibahas. Maka hari ini akan melanjutkan tentang bagaimana kita mewujudkan pesan Rasul yang berbunyi taraktu fikum amrain. 2 perkara ditinggalkan oleh Rasul. Lan tadillu ba'di intamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasuli. Tidak akan tersesat dimanapun selama kita berpegang pada peninggalan dari Rasul, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Yang dalam Al-Quranul Karim, fa'in tanazatum, apa ayatnya? Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Para hafidah coba disambung ayatnya. Ulangi.
fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ilallahi wa rasulihi atau wa rasul. Wa rasuli. Bila ada terjadi silang sengketa, kembalikanlah pada Al-Quran, balikan pada Sunnah. Jangan nyebut Quran dan hadis, jangan. Kita sebagai santri, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai mukmin, maka sumber hukum Islam yang paling pokok Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah itu tanqasimu ala salah satu aksamin, terbagi atas 3 macam. Qaulun Nabi, ucapan Nabi berupa hadis. Af'alun Nabi berupa uswatun hasanah. Takrirun Nabi yaitu perbuatan para sahabat yang tidak dicontohkan ya oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat tapi Rasul tidak melarangnya. Contoh, tarawih dilakukan oleh Rasul semalam, 2, 3, malam keempatnya tidak muncul Rasul. Maka sholatlah sendiri-sendiri. Kemudian pada malam berikutnya Umar bin Khattab mengambil inisiatif. Dihimpunlah orang untuk salat berjamaah. Padahal itu tidak dilakukan oleh Rasul. Maka Umar bin Khattab satu berkata, nikmatul bidah hadis. Inilah barang yang paling baru yang aku lakukan. Namanya bid'ah. Padahal Rasul masih ada. Itu namanya takrir. Apa? Takrir. Jadi Al-Quran, hadis berupa qaul Nabi, af'alun Nabi berupa uswatun hasanah, dan yang ketiga takrir. Kemudian kita, ya orang NU khususnya, sumbernya ditambah bukan NU saja, madhab Syafi'i ditambah dengan ijma dan qiyas. Namun tidak akan menjelaskan itu, tapi karena ini abun ngaji di kompleks pesantren para calon hafid dan hafidoh, maka akan menyampaikan sebuah hadis Rasul. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Alumni Multajam jangan coba-coba nyebut Allah berkata, itu sopan. Kalau dahar ya, abdi neda, bapak tuan. Abdi mios, bapak. Ayo lemes nedina bapak abdi mios, bapak angkat. Aduh, kurang Sunda lebih katanya. Abdi mios, bapak angkat. Abdi mondok, bapak kulem. Naon? Kulem. Punten Pak, abdi bade angkat heula, salah bener? Abdi bade angkat heula, bener salah? Lepas. Kedahana naon? Abdi mios, bapak. Nah, kepada Allah pun bukan berkata apa? Berfirman. Gak jadi membalik ke Rasul kita sopan. Berkata Allah, goblok. Ya, itu Ustaz goblok kata. Sebut saja Ustaz goblok gitu. Tengah-tengah, tengah jeding. Bahasa kasar lah. Orang dulu nggak tahu tengah-tengah, tengah jeding teh. Apa itu tengah-tengah? Tidak mendengar. La tasma. Ya tidak mau mendengar. Coba dengar. Abashir. Beri kabar gembira alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kalau Rasul apa Rasul? Bersabda.
Allah berkata, Rasul berkata, saya berkata, Ustaz berkata. Sopan enggak? Tidak sopan. Tidak sopan, tidak sopan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kalau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda. Pak Guru berkata, Presiden berkata. Nah, kalau Sultan bertitah, beda tuh. Kalau orang Brunei, maaf Habib, pandai yang berani nyebut kata Sultan, waduh, ya tidak boleh. Itu aib, boleh ditangkap, ya, karena tidak sopan. Kalau ke bawah duli berkata, bercita, jangan nyebut berkata. Nah ini yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, an dzikri, dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya, wa mas'alati, atau ketika dia memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan membaca, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu paling afdal. Tapi zikir itu tidak melebihi salat. Salat itu zikir peringkat pertama. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, jadi salat itu betul menurut bahasa itu doa. Ya ini kami sudah bahas ini pada materi kuliah sebelumnya tentang apa bedanya doa dan amal. Kemudian barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim daripada menyebut-nyebut yang lainnya, wa mas'alati, dan dia memohon padaku, maka Allah ini menyatakan a'taituhu, aku akan memberi pada orang yang sibuk dengan Al-Qur'anul Karim afdhala ma utiya sa'ilin, lebih diutamakan daripada orang yang hanya meminta-minta saja. Kenapa? Wa fadlu kalamillah ala sa'ilil kalam, seutama-utama firman dibandingkan dengan kata-kata yang lain, kapadillah ala khalqihi, seperti keagungan Allah dengan makhluknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Darimi wal Baihaqi. Jadi hadisnya sahih. Jadi inilah sebagai pengantar bahwa tahniah abun kepada para santri yang tadi malam menghatamkan doa khatmul Qur'annya dipimpin oleh Pak Ustaz Dafa. Siapa yang dipimpin tadi malam? Pak Wildan, ya. Alhamdulillah. Maka sebenarnya abun sudah punya buku nih. Namanya Metode Dapat Sering Menghatamkan Al-Qur'an Karim dengan konsep Fami Bisyaukin. Siapa yang tahu arti Fami Bisyaukin apa artinya? Mulut. Famun mulut. Fami mulutku. Bisyaukin, rindu tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu program kita One Day One Juz, di program paling tidak sehari 1 juz sehingga sebulan sekali hatam. Abun sudah memberikan program dengan Fahmi Bisyaukin ini, seminggu dapat hatam Al-Qur'an Karim. Insya Allah. Nantilah kalau sudah dihafidkan. Ya, sebab kalau sudah lancar dibaca Quran, macam abun sudah tua begini, 20 menit 1 juz hatam. Jadi kalau 1 jam boleh
2,5 juz atau 3 juz. Makanya kalau khusus baca Quran Karim bukan mustahil. Modal Imam Syafi'i bulan Ramadan itu 2 kali hatam Quran dalam sehari. Malam sekali hatam, siang sekali hatam. Abun pun kalau sanggup, tapi sehari sekali hatam. Ngan belepotan, kecapean. Abun pernah membaca Quran setahun sampai 172 kali pena. Ya, 172 kali dicatat. Sekarang turun ke Panasir hatam Quran dalam setahun 114 kali baru setahun. Ya kita mah sebulan sekali saja Ibu Guru. Siap sebulan sekali hatam? Ibu Guru mah. Diberi waktu lah Ibu Guru mah karena ada waktu halangan 40 hari sekali hatam. Insya Allah. Bapak-bapak ada head tidak? Ya. Makanya harusnya karena tidak ada head, Pak Indra, kalau pada Pak udah hafid dari lagi. Bapak-bapak guru yang lain sebulan sekali lah hatam. Ini saja sebagai pengantar akan nanti dibacakan surat-surat Al-Quran Karim. Iqra'ul Quran bin Nador, melihat Al-Quran Karim secara membaca walaupun mereka telah hafid beberapa juz. Sekian saja untuk season yang pertama Kifarat Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.